Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan juga rekan-rekan sejawat dimanapun berada. Saya Muhammad Reza Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta kali ini akan membawakan orasi dengan judul From Frontline to Policy Line. Saatnya perawat menentukan arah kebijakan manajemen bencana. Ada satu ironi yang terus berulang setiap kali bencana terjadi. Orang yang pertama kita cari seringkali adalah perawat. Namun ketika kebijakan manajemen bencana disusun, suara perawat justru seringkali menjadi yang terakhir didengar. Padahal perawat adalah profesi yang hadir sejak menit pertama bencana terjadi. Mereka melakukan triase, mereka merawat korban, mereka mendampingi keluarga, dan mereka menjaga harapan. Tetapi lebih dari itu, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana sebuah sistem berjalan dan bagaimana sebuah kebijakan gagal untuk kemudian diterapkan. Indonesia adalah salah satu negara dengan resiko bencana yang tinggi. Karena itu, kita tidak cukup hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang sigap di lapangan. Kita juga membutuhkan kebijakan yang lahir dari pengalaman nyata, serta mampu melindungi masyarakat untuk lebih efektif. Pertanyaannya, siapa yang memiliki pengalaman itu? Jawabannya adalah perawat. Menurut WHO, perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar di dunia. Artinya, perawat kesehatan bukan hanya pelaksana pelayanan kesehatan, tetapi juga sumber dari informasi yang sangat kaya tentang kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, dan tantangan pelayanan saat bencana. Sayangnya, pengalaman tersebut masih terlalu sering berhenti di ruang perawatan, belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan. Inilah alasan mengapa saya percaya sudah saatnya kita membawa perawat dari frontline menuju policy line. Bukan untuk menggantikan profesi lain, melainkan untuk melengkapi setiap keputusan dengan perspektif yang lahir dari garis depan. Lalu, bagaimana mewujudkannya? Saya menawarkan 3 langkah strategis. Yang pertama adalah representation. Perawat harus memiliki keterwakilan dalam komite manajemen bencana di rumah sakit maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, pengalaman lapangan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekedar laporan setelah bencana selesai. Yang kedua adalah research dan digital evidence. Setiap tindakan keperawatan menghasilkan data yang berharga, kondisi korban, kelompok rentan, kebutuhan psikososial, hingga hambatan pelayanan. Di era digital, data tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem informasi kesehatan, sehingga kebijakan yang dibangun berdasarkan bukti, bukan sekedar asumsi. Yang ketiga adalah reform leadership. Pendidikan keperawatan harus memperkuat kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor. Karena perawat masa depan tidak hanya dituntut mampu menyelamatkan pasien, tetapi juga mampu mempengaruhi keputusan yang akan melindungi masyarakat. Saudara-saudara, ketangguhan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita bereaksi ketika bencana datang. Ketangguhan bangsa ditentukan oleh seberapa bijak kita mengambil keputusan sebelum bencana itu terjadi. Hari ini, saya tidak meminta perawat diberi ruang karena belas kasihan. Saya meminta agar perawat diberi ruang karena kompetensi. Karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat adalah mereka yang paling memahami kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mari kita pastikan tidak ada lagi kebijakan bencana yang disusun tanpa pengalaman dari perawat, tanpa data dari perawat, dan tanpa kepemimpinan dari perawat. Karena ketika pengalaman dari garis depan diterjemahkan menjadi suatu kebijakan, yang kita bangun bukan hanya sistem manajemen bencana yang lebih kuat. Kita sedang membangun Indonesia yang lebih siap, dan kita sedang membangun Indonesia yang jauh lebih tangguh. From frontline to policy line. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.